Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di pagi yang cerah ini bisa bertemu lagi ya teman-teman, guna sharing seputar perawatan buah teman-teman. Tentunya di sini ada alpukat aligator, bimbing merah dan jambu biji merah teman-teman yang sedang kita mengasah. Oke. Sebelumnya jangan lupa dulu dengan cara like, comment, subscribe-nya ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan info atau video terkait bagaimana cara perawatan buah yang ada di kebun ini teman-teman. Nah, kali ini kita melakukan irigasi lagi teman-teman. Nah, kenapa kok kita irigasi lagi? Karena kebutuhan air itu sangat penting sekali teman-teman untuk keberlangsungan kehidupan tanaman di kebun ini teman-teman. Nah, kenapa kok kita selalu ini ya? Biar yang utama itu biar buahnya cepat muncul, tanamannya sehat ya teman-teman. Nah, oke. Nah, ini ya. Bisa teman-teman saksikan di depan kita sudah ada bekasnya ini. Ini sudah sampai yang sana, nanti kita ke sana lagi teman-teman ya. Yang ini aja dulu ya, ini kita tunjukkan yang sudah kita irigasi teman-teman. Nah, ini kali ini kita irigasinya itu yang utama bukan dulu teman-teman. Ya, karena yang utama dan perlu diutamakan ini alpukat teman-teman. Jadi untuk irigasinya ini full, dan ini ya, setiap lajur itu ada paralon sekitar 3 dim. Ini tinggal buka tutup, nanti mengalir ke ini lajur yang ada tanamannya teman-teman. Nah, ini ya. Nah, kira-kira ya tingginya sekilan tanah ini sekitar segini ya. Ini udu-uduan tanah, jadi ya batasnya sekilan lah, nggak ada lah ya itu ya teman-teman. Nah, kita akan bahas dulu kenapa kok kita ini ya selalu irigasi. Waktunya cepat sekali, 1 minggu sekali. Nah, ini karena ini teman-teman, kalau tanaman kekurangan air ini bisa sangat fatal sekali teman-teman. Nah, berikut beberapa ciri ya kalau tanaman itu kekurangan air. Nah, banyak sekali ya, mungkin teman-teman ya ada yang sudah familiar ya. Daun terlihat layu, kemudian ujung daun itu menjadi kering teman-teman, berwarna kecoklatan. Tapi di sini tuh alhamdulillah enggak ada teman-teman. Alhamdulillah enggak ada ya. Karena ya emang ini kita satu minggu sekali itu menggalakkan irigasi. Kemudian pertumbuhan tunas baru seperti pupus-pupus daun yang baru itu lambat atau tidak bisa maksimal. Kalau di sini kan alhamdulillah pupusnya banyak sekali teman-teman daun ya ini. Ya karena itu tadi kita irigasinya 1 minggu sekali. Dan kemudian ada bunga dan buah itu kerontokannya itu bisa lebih besar dibanding yang tidak diirigasi teman. Nah, di sini kan untuk kerontokannya normal ya Mas ya. Maksudnya normal itu karena ada hama, kemudian kena angin, hujan deras itu ya. Tapi kalau kebutuhannya insya Allah aman. Misal ini kekurangan, di sini kekurangan air, wah nanti malah kerontokannya tambah parah teman-teman, lebih malah nggak jadi malah. Nah, ini alhamdulillah ini beberapa ada yang jadi juga, jadi ya alhamdulillah sekali ya. Kemudian tanah di sekitar terlihat kering. Nah, ini kita juga aman dari itu, kita menjaga dari kekeringan tanah, biar tanahnya itu gembur, subur. Ini harus kita irigasi secara optimal dan rutin teman-teman. Nah, itu kuncinya. Ya Allah itu ya. Kemudian untuk manfaatnya ya, nah, ini kita masuk ke manfaat air. Manfaat air itu banyak sekali teman-teman. Yang pertama itu untuk proses fisiologis vital. Apa sih proses fisiologis vital itu? Nah, itu seperti fotosintesis, transportasi nutrisi, serta turgidita sel teman-teman. Nah, ini ada 3 ya. Nah, pertama fotosintesis teman-teman. Nah, ini tanaman mengubah cahaya matahari menjadi energi untuk pertumbuhan dan produksi buah. Ini jadi itu dinamakan proses fotosintesis teman-teman. Kemudian
kalau kekurangan air itu bisa menghambat lajunya fotosintesis. Tanaman terlihat lesu alias daunnya lemes itu loh teman-teman ya. Kemudian pertumbuhannya juga melambat teman-teman. Ya, kemudian ada transportasi nutrisi. Nanti transportasi ini untuk unsur hara dari dalam tanah ke seluruh bagian tanaman teman-teman. Nah, ini maksudnya itu untuk pendistribusiannya ya, untuk transportasinya membawa ke semua bagian di tanaman ini agar tanaman ini bisa subur teman-teman. Kemudian ada turgidita sel. Turgidita sel ini menjaga sel-sel tanaman tetap kaku atau turgid teman-teman ya. Ini penting sekali ya, bisa daun tetap segar, tidak layu, dan memungkinkan pertukaran gas yang efisien melalui stomata atau pori-pori daun. Nah ini daun kita beberapa ini yang kena jamur teman-teman, tapi alhamdulillah nggak apa-apa lah, tetap kita rawat teman-teman. Kita semprot, kemarin barusan kita semprot pakai ada yang pupuk ada kandungannya fungi. Nah ini biar jamur-jamur ini segera menghilang teman-teman ya. Semoga berhasil teman-teman. Nah, kemudian meningkatkan hasil panen dan kualitas buah teman-teman. Nah ini tentunya meningkatkan hasil panen ini cita-cita semua petani ya, karena ya kita sebagai petani sudah mengeluarkan banyak dana, banyak uang untuk melakukan perawatan ini ya. Tentunya ingin hasil yang maksimal, dapat ganti yang optimal teman-teman. Jadi ya biar buahnya banyak, sehat, kualitas buahnya bagus. Nah, nanti kalau bagus kan harganya bisa mahal teman-teman ya. Gini, meskipun terkena harga pasar yang misal stok pasar banyak teman-teman, tapi kalau kualitas buahnya bagus itu bisa mendompleng atau meningkatkan harga jual juga teman-teman. Mesti seperti di kita dulu, di alhamdulillah alpukat di sini dulu itu ini teman-teman gambarnya. Nah ini bagus teman-teman di sini itu. Jadi meskipun kena harga di banyak di tengkulak di lain-lain itu di harga misal 16, di kita masih 19, jadi selisih 3.000 dibanding yang harga rata-rata. Karena ya gini, kualitas buah di kebun ini itu alhamdulillah bagus teman-teman ya, dengan catatan perawatannya seperti ini. Jadi hasilnya itu maksimal sekali teman-teman. Nah ini ya, seperti pembungaan, pencegahan kerontokan, ukuran dan jumlah buah semakin besar, volume besar, kualitas daging juga bagus ya, tebal biasanya, kandel gitu ya teman-teman. Tuh, kemudian ada lagi manfaatnya ya. Lanjut lagi, menjaga kesehatan dan ketahanan pohon. Nah ini mengurangi stres tanaman teman-teman ya, terutama ya seperti orang lah, kalau kekurangan air kan ya gimana ya, lemes, lesu, malah nanti membuat pikiran kacau. Nah ini sama juga halnya pohon, tanaman alpukat juga seperti itu teman-teman. Nanti kalau dibiarkan kekurangan air bisa stres seperti manusia, kalau kekurangan suplemen energi bisa banyak pikiran malah stres teman-teman. Kemudian mengatur suhu tanaman agar teratur ya teman-teman. Dari proses transpirasi penguapan air dari daun, tanaman dapat mendinginkan permukaannya. Nanti teman-teman ya, terutama saat cuaca panas. Nah ini nanti sebetulnya cuacanya panas ini, meskipun ini masuk musim kemarau basah, tapi ini 2 hari ini kalau siang panas, tapi sore tadi malam aja ya masih hujan. Tapi tetap kita irigasi teman-teman meskipun tadi malam hujan ya, karena kebutuhan air di tanaman itu banyak sekali, terutama air yang dari tanah ke tanah. Ini unsur nitrogennya kan sedikit ya, jadi lebih bagus ketimbang air hujan teman-teman. Nah itu teman-teman ya. Nah tadi mungkin teman-teman ada yang ingin sharing atau setuju dengan pendapat kita atau kurang setuju, bisa teman-teman tinggalkan di komentar ya, kita sharing bareng
karena ini kita membuat konten ini ada tujuannya untuk sharing bareng teman-teman ya, agar tanaman-tanaman ini bisa tumbuh subur. Nah, ini bisa teman-teman saksikan, ini banyak jamur ya. Nah, ini sekaligus saya itu bertanya kepada teman-teman, mungkin teman-teman ada tipsnya ya. Kalau untuk obat daun, kalau terkait irigasi, nah kita pakai cara kita sendiri, alhamdulillah sudah kita rutin, hasilnya juga sudah terlihat. Kalau tinggal penanganan hambanya yang kurang optimal di kita, mungkin caranya berbeda ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kami pamit undur diri. Semoga teman-teman ini sharing ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.